Di video kali ini aku mau bahas satu hal yang erat banget sama dunia ekonomi di Indonesia, yaitu tentang kemiskinan. Kalau ngomongin tentang kemiskinan di Indonesia, kira-kira apa sih yang terlintas di benak kamu? Mungkin kamu kepikiran, wah di Indonesia masih banyak banget orang yang hidup dalam kemiskinan. Atau kamu kepikiran kalau kemiskinan Indonesia tuh makin lama makin memprihatinkan. Atau justru kamu kepikiran sebaliknya, kalau kemiskinan Indonesia tuh makin lama makin berkurang dan membaik dari tahun ke tahun. Nah, kira-kira faktor apa sih yang nyebabin kemiskinan itu selalu ada? Kenapa kalau negara-negara maju tingkat kemiskinannya bisa rendah banget? Dan faktor kita bahas satu-satu yuk. Kita mulai dari faktor yang pertama yang mungkin paling mengakar dari semuanya, yaitu pola pikir keliru yang tanpa sadar tertanam dalam masyarakat. Maksudnya gimana sih? Jadi gini, masyarakat miskin khususnya di Indonesia ternyata terjebak dalam pola pikir dan pola kehidupan yang tanpa disadari bikin mereka tuh susah keluar dari kemiskinan. Salah satu bentuk pola pikir yang umum banget adalah sikap pasrah dan terima nasib. Karena kemiskinan yang mereka alami itu emang udah takdir mereka sebagai orang kecil yang gak akan bisa mereka ubah. Oke, kita lanjut bahas faktor kedua yuk. Faktor kedua ini sebetulnya masih berkaitan nih sama faktor yang pertama, yaitu sulitnya akses ke pendidikan yang berkualitas. Kamu yang nonton video ini mungkin cukup beruntung, karena bisa nikmatin pendidikan yang baik, dapat guru-guru sekolah yang cerdas dan berdedikasi, terus dapetin sumber materi belajar yang terstandarisasi, dan juga punya teman-teman lingkungan yang pergaulannya cukup sehat. Tapi gimana nasib mereka yang miskin dan cuma mampu bersekolah di tempat yang akreditasinya rendah? Kemungkinan besar kualitas pengajaran yang mereka dapetin juga levelnya beda banget gitu, sama guru-guru di perkotaan. Lingkungan pergaulannya juga cenderung lebih nggak sehat daripada sekolah dengan akreditasi tinggi. Kita lanjut bahas faktor fundamental yang ketiga, yaitu keterbatasan akses sumber daya. Kamu pernah dengar nggak sih ada ungkapan, kalau jadi orang miskin itu tuh biayanya lebih mahal daripada orang kaya? Wah, kedengarannya agak aneh ya. Kenapa orang miskin kok biayanya malah lebih mahal sih? Jadi gini maksudnya, mereka yang kondisi ekonominya lebih baik, cenderung lebih gampang dapetin akses pemodalan dari bank atau institusi keuangan lain. Dengan bunga yang lebih kecil, mereka juga cenderung lebih gampang dapat pemodalan dari venture capital, crowdfunding, atau bentuk pemodalan lain yang lebih ramah dalam konsekuensi finansial. Beda gitu sama orang miskin yang kebanyakan belum dijangkau sama akses perbankan, khususnya di daerah-daerah pelosok. Kalaupun ada lembaga keuangan kecil yang bisa ngejangkau orang-orang prasejahtera di berbagai daerah, bunga pinjaman yang diterapin justru jauh lebih sadis dan mencekik daripada bunga pinjaman bank di perkotaan. Di sisi lain, orang-orang miskin itu juga lebih rawan jadi korban rentenir, pinjaman utang ilegal, dan juga para tengkulak yang masang bunga yang tinggi banget, yang akhirnya bikin kondisi ekonomi mereka justru makin terpuruk karena harus bayar bunga pinjaman yang tinggi itu. Tapi ya inilah yang dinamain kemiskinan struktural. Nah, sekarang kamu jadi makin paham ya, arti dari ungkapan kalau jadi miskin itu biayanya lebih mahal daripada mereka yang gak miskin. Itulah kemiskinan struktural yang terjadi di Indonesia, di mana mereka yang miskin kayak terjebak atau terisolasi dalam lingkaran setan yang susah banget buat ditembus.